Makhluk jahat. Kenapa kamu ada di sini? Guru. Anak saya, Abao. Anak? Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Mana ini mirip manusia? Dia datang ke rumahmu untuk menagih nyawa. Siluman kuning. 1 jam yang lalu. Anakku. Ayah nanti ambil saja. Sudah, cukup. Oh. Lihat, terlalu memanjakan kamu, anak kerja begini. Kan karena sayang sama kamu, bawa Ahbao dari gunung. Hari-hari kita makin lama makin baik. Bahkan perut aku yang diam mulai bereaksi. Benar, orang desa kan bilang, Abao itu anak bawahannya Guanyin, datang buat bawa adik untuk keluarga kita. Nanti kalau adik kecuali. Kuda kayu kecil ini, gantian dipakai sama saudara. Aku bakal melindungi adikku. Bagus, anak baik. Ayah punya kamu, itu sudah cukup dalam hidup ini. Minta air 1 mangkuk. Cari tempat yang nyaman. Baiklah, Tuan Guru. Mari. Terima kasih banyak. Makhluk laknat. Apa yang kamu lakukan di sini? Guru besar. Ini anakku, Po. Anak. Lihat baik-baik dengan mata besar. Ini bukan manusia. Dia datang ke rumah untuk menjemput nyawa. Siluman musang kuning. Aku mau tanya. Istrimu dulu itu? Gak ada kabar soal hamil, kan? Anak ini datang ke rumah kalian. Setengah bulan langsung hamil, ya? Ayah. Ini kan berkah yang dibawa Abao. Anak pembawa berkah. Berkah, benar-benar berkah. Bodoh banget. Itu namanya jimat kematian. Yang kamu ambil dari gunung itu bukan manusia. Itu kunang kuning yang belum sempurna berubah. Tubuh manusianya udah hampir busuk. Dia buru-buru cari tempat reinkarnasi. Jadi. Reinkarnasi. Itu artinya numpang lahir lagi lewat rahim orang lain. Jangan kelihatannya manis dan penurut. Dia pura-pura untuk mendapat kepercayaan kalian. Tunggu sampai istrimu hamil. Dia akan memakan jiwa anak di dalam perut istrimu. Lalu dia masuk ke dalam. Menggantikan semuanya. Lihat itu. Ada darah keluar. Dia masih belum bisa menghilangkan kebiasaannya yang suka darah. Guru. Si Abao, meski bisu, biasanya, dia tidak berani injak semut. Gimana mungkin dia itu siluman? Itu cuma bohong buat nipu kalian, acting aja. Siluman musang suka makan ayam hidup. Kalau nggak percaya, malam ini jangan tidur. Lihat aja kandang ayam di rumahmu. Perhatiin baik-baik. Kalau dia berani nyentuh itu, dia pasti akan menunjukkan wujud aslinya. Ingat ya, malam ini, kalau ada ayammu yang kena masalah, berarti dia lagi makan buat nambah tenaga. Itu tandanya dia siap ambil tubuh orang. Ingat baik-baik. Ini bukan manusia. Datang ke rumahmu menagih nyawa. Row cunning. Kalau istrimu hamil nanti, dia akan makan jiwa anak yang ada di perut istrimu. Lalu dia akan masuk ke sana. Mengambil alih tempatnya. Kelihatannya ini hanya anak kecil, kan? Bagaimana kalau kata-kata si peramal itu benar? Itu Abao. Dia sudah mulai mengumpulkan kekuatan.
Pergi kau, dasar binatang. Tengah malam ngapain sih? Abao. Kenapa darahnya? Jangan sentuh dia makan ayam. Ro cunning yang baru. Dasyan. Kamu nggak waras. Buka matamu, lihat. Tangan Abao terluka. Anjing liar masuk curi ayam. Abao terluka saat jaga kandang. Kamu tidak peduli pada anak juga sudah cukup. Tapi kamu malah percaya omong kosong dukun itu. Keluar darah. Dia memang gak bisa berubah, masih saja punya kebiasaan haus darah seperti binatang. Jangan-jangan ini tipu maslahat si iblis ini. Guru. Semalam, anakku mencuri ayam dan makan. Mulutnya penuh darah. Tangannya juga penuh darah. Istriku. Aku sudah tahu. Istrimu terlalu lembut hati. Pasti tertipu oleh si iblis. Biksu. Bagaimana dengan anakku? Darah di tangannya. Dan darah di mulutnya. Apa maksudnya? Bodoh sekali. Kalau dia benar-benar penjaga. Beberapa ayam mati kok bisa disimpan sampai sekarang? Dia sedang berlatih. Berlatih? Energi jahat. Luka di tangannya dia buat sendiri. Saat malam purnama tiba. Begitu energi jahatnya terbentuk. Yang berikutnya, yang dia hisap adalah istrimu. Guru, selamatkan istriku. Tolong aku bangkit. Bro, kalau istrimu nggak percaya. Jadi, kita harus bikin si iblis ini kelihatan wujud aslinya. Kalau istrimu nggak percaya, kita harus pakai cara yang lebih keras. Ini. Aku sendiri yang bikin. Serbuk huang yang bisa ungkap wujud. Kalau manusia pakai, badannya hangat. Tapi kalau dia itu iblis. Begitu kena, kulitnya nggak bisa nahan aura iblisnya, bakal kelihatan bulu kuningnya. Cepat muncul, perlihatkan dirimu. Ingat ya. Hal ini jangan sampai istrimu tahu. Bahkan dia pun, jangan sampai dibuat curiga. Kalau tidak, kalau dia sudah bersiap, mantra ini tidak akan bekerja. Ya. Dazan. Suhunya jangan terlalu panas agar anak tidak kepanasan. Baik, aku tahu. Abeo jangan salahkan ayah. Kalau kamu anak manusia, ayah rela menyerahkan nyawa untukmu. Tapi kalau kamu makhluk jahat, aku tidak akan biarkan kamu mencelakai si Wei. Abao. Merasa tidak enak badan, ayah bantu garukinnya. Showy. Bulu. Beneran ada bulu. Teriak apa? Ini gimana ceritanya? Rambut kuning. Rambut kuning apa? Gue mau lihat benda apaan ini sih. Wang Dasyan, dasar kejam. Rambut kuning apa ini? Ini jelas kulit kepanggang, bukan air panas banget. Kok lu bisa taruh kaki anak di sini? Enggak benar. Itu bulu, aku lihat sendiri tumbuhnya. Xiao Eng nggak bisa lihat, dia kena pengaruh aura jahat. Nggak bisa bedain mana manusia. Pergi, keluar sekarang. Malam ini jangan masuk rumah. Kamu bikin emosi. Dia itu Kalau kamu masih percaya omong kosong si dukun itu, aku bakal bawa anak ini pulang ke rumah orang tuaku. Pak Guru. Samuel Yang and katakan benar. Di tubuhnya benar-benar tumbuh bulu kuning. Habis sudah, habis. Aku bilang, jangan kasih tahu istrimu. Tapi kamu tetap kasih tahu Di mata orang biasa, itu cuma luka bakar. Di mata para dewa, itu kulit iblis. Gimana? Nggak bisa diam lihat istriku dimakan. Begini. Aku punya cermin penangkal iblis yang sudah diberkati. Kamu gantung di sana. Tengah malam ini.
Kamu lihat dari balik cermin, kalau kamu lihat dia tumbuh bulu kuning, segera bertindak. Kalau terlambat, Bahkan dewa pun tak bisa menolong. jati dirinya terbongkar, dia akan memakan anak-anak. Tengah malam ini, kalau kamu lihat, Dia tumbuh bulu kuning. segera bertindak. Kalau terlambat, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan. Ternyata dia sedang menyerap energi hidup. Dia hampir memakan jiwa anak kandungan istrimu. Lalu dia masuk ke sana, menggantikan tempatnya. Berani-beraninya kau mencelakai anakku. Aku akan bunuh kau, iblis jahat. Pergi dari sini, dasar setan. Dasyan, gila, itu Abao. Apa, abau? Dia itu siluman musang kuning pencabut nyawa. Siluman musang kuning, lihat baik-baik. Dia itu anak kita. Apa kamu mau membunuhnya? Kamu nggak ngerti apa-apa. Dewa sudah bilang, Benda itu making ganas kalau aku nggak urus dia, dia bakal hisap dan... Jangan. Jangan sentuh dia. Abao. Ayah, aku tidak menyakiti, jangan pukul aku. Ini jimat keselamatan yang kuminta untuk adikku. Ritual darah dengan tali merah. Kamu benar-benar melakukan sihir jahat. Aku akan menghentikan sihirmu. Kamu ini makhluk jahat. Aku membuatmu menyakiti orang lain. Abao. Abao, ibumu sedang kesakitan sekali. Orang bijak bilang, nasib keras. Dan bertentangan dengan adikmu. Hari ini, ibumu dan adikmu akan menderita. Ayah tahu kamu sangat berbakti. Sekarang, satu cara. Pergi sembunyi beberapa hari, biarkan ibumu melahirkan dengan aman, lalu kembali. Apakah kamu bersedia? Cepatlah, jangan lambat, nanti energi buruk akan membalik, ibumu bisa kehilangan nyawanya. Cepatlah. Di depan tempat rendah di desa, mata naga tanah, bisa menekan energi jahat, nanti ibumu melahirkan adikmu. Ayah akan datang menjemputmu lagi. Kamu takut? Kalau takut, kita balik. Biarkan ibumu kesakitan sampai mati. Kuam, dinding tanah kuning penuh kenangan lama. Cie, diaula lelur, aza pedupa melingkari baloknya. Suam, peramal sedang bicara sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bicara, Katakan kau adalah pertanda buruk di rumah ini. mangkok air jampi dipaksa minum sampai masuk usus. Tatapan ayah dingin seperti jeruji besi. Jangan salahkan ayah, berdoalah dengan Di sini ada makanan. air matamu panas saat jatuh di tangannya. Penutup gudang tak bisa meredamu. Kau di bawah sana beberapa hari. Tapi dia bilang akan mengirim mujang. Ibu, jangan takut. Aku ada di sini. Aku genggam erat tanganmu. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti rumput liar juga tumbuh menuju matahari. Sudah dibereskan. Dibuang ke sumur. Ditekan dengan penutup batu besar. Bahkan lalat pun nggak bisa keluar. Baik. Bukannya sudah mati? Ini apa? Ini. Dia kembali. Cepat, cepat, cepat.
Cepat masuk rumah. Gawat, gawat. Energi jahatnya terlalu kuat. Tubuhnya memang mati, tapi rohnya belum pergi. Dia mengikuti aroma tubuhmu. Ikuti jejakmu sampai ke sini. Guru. Tolong. Saya bertindak sesuai instruksimu. Ingat, harus segera tekan rohnya. Jika tidak, dalam 3 hari, istrimu dan anak dalam kandungan akan dirasuki. Saat itu, nyawa mereka berdua akan hilang. Guru. Tolong aku. Tolong selamatkan garis keturunan keluargaku. Sudahlah, menyelamatkan 1 nyawa lebih baik daripada membangun 7 pagoda. Jadi mulai hari ini, saya akan tinggal di rumahmu, mendirikan altar, dan melakukan ritual. Selama 49 hari. Dengan energi positifku, aku akan menekan aura jahat ini. Jadi ruangan luar ini menjadi tempat ritual. Kamu dan istrimu pindah ke ruangan dalam. Selain itu, ritual ini membutuhkan alat suci bercahaya emas dan dupa ilahi. Nah, soal uang. Ini. Aku juga hidup dengan sederhana. Biksu, semua ini untukmu. Asal istriku selamat, rumah pun kuberikan padamu. Tenang saja. Dengan aku di sini, rumahmu pasti aman. Saudara Dahan. Nanti bilang ke istrimu. Masaknya harus sampai dagingnya empuk. Aku sudah kenyang. Baru bisa pergi mengusir iblis itu. Iya, nanti aku urus. Abao. Di mana abaoku? Bawa abaoku kemana? Kamu buang dia? Enggak. Aku titipin dia ke rumah Bude jauh. Rumah lagi berantakan. Tunggu anak lahir dulu. Bawa dia kembali lagi. Kamu bohong. Kemarin aku lihat kamu membawa tongkat. Itu orang yang masih hidup, aku harus mencarinya. Tidak boleh keluar. Dia sekarang sudah terkena gangguan makhluk jahat. Pikirannya kacau. Kalau dia pergi keluar, pasti akan kena oleh makhluk jahat itu. Menghisap roh, nanti anak di dalam perutmu bisa bermasalah. Pergi sana, penipu. Kamu menghancurkan keluarga kami. Oke, aku pergi, Dahan. Ini adalah sup penjaga jiwa. Minum ini bisa menyelamatkan bayi. Anggap saja ini permintaan maafku untuk kalian. Shoei. Dengar kata-kata sang master. Minumlah obat ini. Aku tahu kamu sedang khawatir tentang... Kapan akan membawa dia kembali? Ingin melihat. Guru bilang kamu minum obat ini. Aku akan segera membawa Abao kembali. Baiklah. Aku minum. Setelah aku selesai minum, kamu harus membawa anak itu kembali. Jangan makan aku. Gunung besar. Makhluk ini benar-benar pendendam. Keserakahan. Kamu jangan lembek. Itu monster. Dia pasti mau makan orang. Ayah, aku kedinginan. Ayah, tolong aku. Jangan mendekat. Kamu jangan mendekat.
Ayah, tolong aku. Ayah, aku sangat dingin. Bukan aku. Kamu itu monster. Guru besar. Dia datang lagi. Sumurnya dingin, mau tarik aku ke bawah. Gawat. Itu adalah dendam yang berubah jadi kutukan. Ilmu di dalam sumur. Jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Kertas mantra biasa gak bisa menahannya lagi. Sekarang dia muncul di mimpimu. Langkah selanjutnya, dia bisa masuk ke tubuhmu. Jadi gimana, Master? Tolong aku ya, Kalau mau benar-benar menaklukkannya. Cinnabar tidak cukup, harus pakai pedang kayu petir, ditambah darah anjing hitam berusia 100 tahun. Serta jimat yang digambar dengan bubuk emas, baru bisa benar-benar menaklukkannya. Tapi, bahan-bahannya, harganya selangit. Di rumah, satu-satunya yang berharga. Hanya sepeda roda 3 ini juga sumber nafkah saya. Tapi demi Shoei dan anak dalam kandungannya. Mau tidak mau harus begitu. Pak Guru. Ini uang hasil jual mobilku, juga semua harta yang aku punya. Selama bisa menyingkirkan makhluk jahat itu, aku rela lakukan apa saja. Itu, Kakak Dashan, tenang saja. Niat tulusmu sudah menyentuh langit dan bumi. Selama uangnya cukup, kita bisa beli alat spiritual kelas atas ini. Bisa mengendalikan iblis itu. Dia itu. Gak bakal bisa bikin masalah besar. Jual mobil, memutus jalan keluarmu. Sekarang, percaya padaku. Kamu gak punya pilihan lain. Serigala makan daging. Anjing makan kotoran. Bajingan berseragam. Makan anak-anak. Ada matahari besar di desa. Kamu itu labu atau kacang sih? Sudah matang belum? Tolong aku. Bukan labu, bukan kacang. Aku itu boneka. Kalau nggak nurut, bakal dilempar ke sumur buat Jahat. Semio jahat. Di ladang nggak tanam padi, malah tanam boneka. Anak yang nggak punya ibu kayak rumput liar. Ular datang. Tangkap ularnya, jangan biarkan kabur. Cabut lobaknya. Heyo, tidak bisa dicabut. Nenek tua. Cepat datanglah.
tidak sakit, rasa sakitnya terbang pergi. Siapa yang memukul, bilang ke Sagu, Sagu akan menggigit dia. Naiklah, Sagu adalah kuda. Iya. Tikus besar, minggir, anjing baik tidak menggelanji jalan. Mengerti. Di desa ada anjing besar, di gunung ada buah merah. Ikuti Wang Dazien. Kebakaran, kepala anak terbakar. Padamkan, harus dipadamkan. Di dunia ini, hanya ibu yang terbaik. Anak yang punya ibu seperti harta berharga. Masuk ke pelukan ibu. Kebahagiaan tak habis-habisnya. Ini. Geser ke sana. Dasan, ya. Hari ini malam ketujuh. Itu waktu benda itu paling lemah. Nyawa istrimu tidak diselamatkan. Tergantung gemetar malam. Guru, perintah saja, asal anak saya selamat. Naik gunung pisau, loncat api saya. Oke. Siwe, tahan sebentar lagi. Lewati malam ini saja, semuanya akan baik-baik saja. Tunggu anak lahir. Aku akan membawa Abao kembali. Aku punya jimat di sini. Tempelkan di atas ember. Malam ini harus menggambar jimat, butuh air tanpa asal. Sumur desa kita itu sudah terkontaminasi aura benci, tidak bisa dipakai lagi. Kamu harus ambil air dari sumur kuno berusia ribuan tahun di desa sebelah. Desa sebelah. Perjalanan melewati gunung. Butuh waktu 2 jam, kan? Shoei melahirkan. Lihat saja. Mana penting, nyawa istrimu. Atau lelahmu mendaki gunung? Aku bilang ya, tanpa air khusus itu, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Lagi pula. Sumur tua itu. Tapi ada penjaga sumur di sana. Butuh uang jalan. Masih ada uang berapa di kamu? Keluarkan saja untuk urus ini, ya. Master. Ini semua harta yang saya punya. Semua bergantung padamu. Oke, jangan khawatir, cepat pergi dan cepat kembali. Shoei, tain sedikit lagi, ini semua demi keluarga kita. Sedikit sekali. Tidak ada untung sama sekali. Orang miskin. Ini dari keluarga Wang di desa timur. Ini dari keluarga Liu di desa barat.
Semua ini nggak ada untungnya, harus cari cara lain. Tappy. Isi perutnya lumayan juga nih. Kalau begitu, kalau pembeli udah mendesak. Malam ini langsung kita bedah saja dia. Malam ini aku antar ke kota lagi. 2 batang emas lagi. Tentang perempuan ini, habis-habisan, itu kutukan yang meminta nyawa. Apa hubungannya dengan aku? Gawat. Uangnya mana? Tadi sudah kasihkan ke master itu. Sisa uang kubuang di tumpukan kayu bakar. Nggak ada uang buat lewat. Penjaga sumur itu pasti nggak bakal izinin aku ambil air. Sial banget. Waktu itu bikin kain murahan, warnanya luntur. Anak kecil itu waktu cuci kaki. Hampir ketahuan deh. Kali ini, aku harus bikin ulang semuanya. Hari ini, aku harus siapin pertarungan besar lawan roh jahat. Aku butuh lebih banyak darah ayam. Kalau tidak begitu, gimana caranya bisa nipu si bodoh itu? Simpanannya disembunyikan di celah dinding. Begitu anaknya dibawa pergi. Aku langsung ke kota. Cari cintaku, Hong Cui. Bersenang-senang. Bohong. Semua bohong. About. Maafkan aku, ayah. Aku akan bunuh dia. Aku akan hancurkan bajingan itu. Pisau ini cukup tajam. Satu tebasan ini, dijamin itu perempuan. Bahkan gak sadar sakitnya, anaknya langsung keluar. Nggak bisa. Orang tua pegang pisau. Dia juga ahli bela diri. Kalau aku nekat maju. Kalau begitu kita habis sudah. Juga Po. Dendam Po juga nggak akan terbalaskan. Kamu mau persembahan darah? Gue malam ini bakal temenin lo sampai habis. Guru. Aku kembali. Guru. Bukannya kamu pergi ambil air tadi? Cepat baliknya. Guru. Baru saja aku sampai di... Aku sadar tidak ada uang. Kakek penjaga sumur nggak akan izinkan aku ambil air. Jadi aku balik lagi. Dasar pecundang. Hal sepele gitu aja nggak bisa selesai, sungguh nggak bisa diandalkan. Iya, iya. Aku pekundang. Tuan, jangan marah. Jangan sampai menghambat urusan Sudahlah. Hari gelap, kembali pun terlambat. Sepertinya ini memang sudah takdir. Malam ini kita harus lakukan sesuatu yang besar. Begini, malam ini aku akan lakukan ritual di kamar istrimu, bantu persalinannya. Kamu. Dengar, kalau dengar suara dari dalam, jangan masuk. Suara iblis melolong. Ingat ya, ambil pedang kayu cendana itu, berjaga di pintu halaman untuk menjaga aku dari. Arwa Genti Yangan. Ingat, asal kamu berani bergerak. Aku pastikan. Kamu nggak keluar dari pintu ini. Bayi mau pulang.
Ibu bahaya. Ayo, kalahkan penjahat dan selamatkan ibu. Shoei kalau dia berani bergerak. Aku pastikan dia tak bisa lewat 5 langkah. Sudah waktunya. Jangan salahkan aku yang kejam. Kalau mau salahkan, salahkan saja suamimu yang bodoh itu. Dia terlalu tolol. Anak ini punya kualitas bagus. Kalau dikeluarkan, bisa dijual mahal. Tahan sebentar. Habis ini tidak akan sakit lagi. Karena orang mati tidak bisa merasa sakit. Tahan sebentar. Sebentar lagi nggak akan sakit. Enggak, Sagu enggak sakit. Sagu mau selamatkan ibu. Aku bunuh kamu. Siapa? Siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Dasyan, lihat siapa mengetuk pintu. Itu arwah bapakmu yang sudah mati. Cepat halangi dia, jangan biarkan dia masuk. Hantu. Hantu ya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Dasyan, cepat tahan dia. Jangan mendekat. Dashan, tahan dia. Jangan. Pepeo. Dia mayat hidup, dia akan makan orang. Jangan pikirkan aku, selamatkan ibu. Dasyan, cepat ambil pedang. Pedangku sudah diberkati, khusus untuk membunuh hantu jahat. Gunakan pedang, tusukkan ke jantungnya. Dia sekarang jiwanya tidak stabil. Atau begini, Kalau dia masuk, istri dan anakmu akan terbunuh. Jangan pedulikan aku. Cepat bunuh dia. Selamatkan ibu. Ayah. Kalau membunuhku bisa selamatkan ibu, maka bunuh saja aku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Master, Anda benar, memang ada seseorang yang ingin menyakiti. Betul, betul. Cepat ke sini. Jaga pintu, jangan biarkan dia masuk. Tenang saja, Master. Aku pasti tidak akan berbelas kasih. Begitu, bunuh dia dulu. Tebas kepalanya. Kalau masalah, aku bantu doakan anakmu. Dasyan. Dia ada di belakangmu. Jangan ragu, cepat. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh dia. Bunuh. Wang Dasyan. Kamu gila. Aku sedang menyelamatkanmu. Menyelamatkan aku? Lihat apa ini. Ini. Bukannya ini bulu si iblis? Kamu kasih lihat ini buat apa? Buka matamu, lihat baik-baik. Ini bulu. Ini segumpal kapas yang warnanya pudar. Kapas paham? Kamu nggak ngerti. Ini trik si iblis buat mengelabui manusia.
Trik untuk mengelabui, ya? Lihat ini, apa ini? Ada apa, Master? Kenapa diam saja? Ini, Apa ini yang kamu pakai untuk ambil bulu di bawah jendela? Dan ayam panggang itu, kamu makan dengan nikmat ya? Bukannya kamu bilang mau berpuasa, kan? bodoh. Benar-benar bodoh. Semua yang kulakukan ini, hanya untuk menguji ketulusan hatimu. Menguji ketulusan hatiku? Perlu bohong kau jual mobil dan tanah? Itu. Aku sebut itu pinjam tipuan untuk mendapatkan yang nyata. Kalau aku gak pakai sedikit trik dan tunjukkan barang asli. Kau rela habiskan segalanya demi selamatkan nyawa? Aku hanya memaksamu untuk rugi demi lepas dari bencana. Gunung besar. Jangan pikirkan hal-hal kecil ini lagi. Meski bulu ini palsu, tapi energi jahatnya asli, kan? Lihat anak kecil, ditekan di sumur selama 49 hari. Masih hidup, kan? Itu manusia? Sekarang, hanya aku yang bisa mengendalikan dia. Kalau kamu karena kesalahpahaman kecil ini beradu denganku. Pikirkan keluargamu di rumah, istri dan anak-anakmu di tangan dia. Baiklah, aku akan menunjukkan siapa yang manusia. Keluargamu di rumah, istri dan anak-anakmu di tangan dia. Baiklah, aku akan menunjukkan siapa yang manusia. Jangan sentuh dia. Kamu bilang dia tidak merasa sakit. Apa ini? Kamu. Kalian ini permainan pura-pura? Permainan apa yang bisa bikin anak bertahan selama ini? Abao bertindak untuk menyelamatkan ibunya. Beritahu aku, ayah bodoh ini. Rumah sudah dimasuki pencuri. Dia itu. Namun kamu, berpura-pura sebagai manusia, tapi berkelakuan seperti monster. Kamulah yang sebenarnya setan. Kelihatannya. Kamu tidak bodoh. Kalau sudah kamu ketahui, maka, aku tidak akan pura-pura lagi. Apa mau lakukan? Berhenti. Kalau kamu berani mendekat, bantu istrimu melahirkan. Berani coba. Aduh, sakit sekali. Dengar, enggak? Sudah mau lahiran. Operasi sesar ini pekerjaan butuh skill tinggi. Kalau tanganku sampai gemetar, bisa-bisa malah dua-duanya meninggal. Saudara Dashan, ayo kita bikin kesepakatan. Aku nggak minta banyak. Kasih aku buku tabungan yang kamu sembunyikan di celah tembok itu. Uangnya buat aku, jalannya kasih aku lewat. Aku langsung pergi. Kamu mau uang atau nyawa istri dan anakmu? Pilih sendiri. Ani semua harta benda saya. Ambil. Pergi. Jangan berlagak di depan saya. Tendang uangnya ke sini. Apa ini? Pergi. Obat bius, kartu identitas palsu. Benda-benda ini bukan untuk menyelamatkan orang. Kamu memang pelaku kriminal berulang. Kamu datang buat cari untung dan bunuh orang. Jangan sembunyi lagi. Semua barang kotor ini. Mana ada dipakai oleh dewa? Mana ada yang untuk menyelamatkan orang? Salah paham. Saudara gunung. Alat untuk menangkap makhluk jahat. Semua ini untuk melawan racun dengan racun. Tangkap serigala besar. Serigala masuk desa makan anak-anak. Cepat, bantu. Serigala. Dia serigala besar. Dia mau makan abao. Jangan berkedip. Gelang perak keluarga Li di kantongnya, tertulis apa di botol itu? Obat bius. Ini yang dia kasih ke Siwer. Bukan obat kandungan, tapi obat bius. Jangan gegabah. Aku seorang guru. Aku punya kekuatan. Siapapun yang berani menyentuhku, aku akan buat ritual. Kutuk dia sampai mati. Siapa berani sentuh aku? Saudara-saudara. Tak ada yang namanya guru besar. Pembunuh dan perampok saja. Penipu besar yang mau memperdaya kita semua. Hai, Wu. Kamu bilang adikku kena roh jahat lalu nipu dia 500.000 untuk ritual. Kumazuru dia minum ini,
Bukannya kamu bilang feng shui tanah rumahku jelek? Harus gali tanah dan kubur uang? Uangnya mana? Itu kan untuk kasih karma baik buat keluargamu. Mata kasarmu gak bisa lihat. Polisi sedang kerja. Semua minggir. Wu setengah dewa. Kamu lebih cocok dipanggil Wu tak beradab. Wu de laki-laki. 52 tahun diduga terlibat penculikan wanita anak lintas provinsi. Penipuan. Praktek medis ilegal. Kami mencarimu 3 tahun. Anak 2 tahun dari desa Zhao dijual seharga 3.000. Anak dari desa Li dijual 5.000. Setiap transaksi. Sudah kami catat dengan jelas di sini. Aku mengaku, aku bersalah. Jangan pukul aku, bro. Ce bantard la Jikelua. Kepalanya hampir keluar. Semangat ya, semangat. Posisi bayi nggak benar, kakinya keluar duluan, sulit lahir. Selamatkan bayinya. Pak polisi. Ambulans belum datang? Jalannya longsor. Ambulans terhenti 10 km. Dokternya sedang berlari ke sini. Tapi mungkin sudah terlambat. Kaki keluar, itu arah yang salah. Harus dikeluarkan, harus seperti mencabut sapi. Jangan ganggu sagu. Ini membantu melahirkan. Bukan mengguru sapi melahirkan anak. Sapi dan manusia sama-sama hidup. Kalau tidak dikeluarkan mati. Sagu, kamu yakin? Tenang, sagu itu sakiten. Kalau belum meninggal, pasti bisa diselamatkan. Kenapa keluar darah sebanyak? Shui. Jangan tidur, cepat, air. Terlalu dingin, harus air panas. Tekan kakinya, cepat, tekan lebih cepat. Sudah lahir. Lahir. Sudah lahir, bayi perempuan. Shui. Kamu sudah bekerja keras. About. Ayah memang brengsek. Abao bukan siluman. Abao itu pembawa keberuntungan besar bagi keluarga kita. Dahshan, selamat. Satu anak laki-laki. Jadi komplit, sempurna. Silakan masuk, silakan masuk. Ini untuk melindungi adik. Ah Bao. Adik punya kakak seperti kamu, itu keberuntungannya. Saudara sekalian, Hari ini, aku, tidak menyembah langit, juga tidak menyembah bumi. aku memberikan penghormatan kepada penolong Saudari Sagu. Dulu, aku Wang Dashan. bukan orang baik. Sering mengolok-olok. Keluarga kita, Abao. Dia anak bodoh yang diselamatkan dari sumur. Shui, diselamatkan dari ambang kematian oleh anak bodoh. Mulai sekarang, Kamu adalah adik kandungku. selama Wang Dashan bisa makan nasi, aku tak akan biarkan kamu minum air. Oh. Minum habis. Oh. Dangar ou Banxian du Komati. Benar-benar Mélégacan, Dachan. Kamu masih percaya yang begituan? Saya akhirnya paham satu hal. Dewa itu bukan di kuil. Juga bukan di langit. Hati yang baik. Ketemu siapa serasa ketemu dewa. Tapi hati jahat. Yang daitmu semua jadi hantu. Abao di rumahku. Ada juga si bodoh kecil. Itu benar-benar bodhisattva penyelamat kesulitan. Ayo, saudara-saudara. Minum, ayo, minum. Makan.